Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita Songbak. Songbak Manhwa adalah serial komik yang bertemakan martial arts dan juga mengandung demografis shonen. Komik ini dibuat oleh komikus bernama Baekjeon yang bercerita tentang Songbak, putra keluarga Song yang kehilangan ayah dan ibunya di depan matanya karena invasi demon. Songbak adalah putra kedua dari keluarga Song. Dia nyaris lolos dengan hidupnya dengan dituntun pergi dari tempat kejadian oleh kakak laki-lakinya yang bernama Song Yong. Tetapi sejak hari itu, Songbak membenci saudaranya karena menyeretnya pergi, alih-alih membantu orang tuanya. Dia kehilangan keluarganya, klannya, segalanya, dan mengembara di pedesaan Zaugo dan kakak laki-lakinya tidak kembali setelah pergi mencari makanan. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Setelah mendekat menemui si pria, Songbak tidak lupa bahwa hal yang pertama ia lakukan adalah sedikit membungkuk mengucapkan rasa terima kasih kepada si pria yang telah menyelamatkan mereka berdua. Si pria menjawab bahwa ia hanya berdiam saja. Songbak kemudian sedikit melirik Remai, meminta agar juga mengucapkan salam kepada si pria. Lalu setelah itu, mereka akan pergi. Remai bukannya mengikuti, ia justru hanya berdiam diri, sehingga Songbak sekali lagi menegurnya dengan permintaan yang sama. Namun untuk yang kedua kali, Remai tidak melakukan. Ia malah mengajak Songbak untuk kembali kepada sang ayah. Songbak mendekat berusaha untuk menenangkan dengan menyampaikan bahwa ia tidak punya pilihan. Remai tampak tidak bisa menerima alasan itu, mengatakan secara tegas kalau Songbak itu kuat. Songbak tentu saja terkejut, ia tidak dapat berkata-kata lagi. Ini seolah seperti sindiran bahwa seorang pahlawan tidak seharusnya pergi dari pertempuran, terlebih lagi meninggalkan seseorang. Remai mengepal tangan, menambahkan, entah mengapa ia tidak tahu sehingga berkata seperti sebelumnya, tapi ia merasa kalau Songbak mempunyai kekuatan. Lagi-lagi, Songbak tidak memberikan respon dan ini mengingatkannya pada sebuah kejadian kelam yang hampir serupa, tidak lain adalah ketika ia mengajak sang kakak kembali untuk menyelamatkan kedua orang tua mereka, sekaligus memuji kalau sang kakak mempunyai kekuatan. Namun kala itu, sang kakak menolak, sehingga saat itu ia mencela kalau sang kakak adalah seorang pengecut yang tidak bisa dimaafkan. Bayangan itu benar-benar membuatnya tertegun, sedangkan Remai untuk yang kedua kali memohon agar Songbak kembali. Songbak menunjukkan wajah yang bingung dan ragu. Sebelum ia sempat berbicara, Remai berbalik badan menyela. Ia mengerti niat Songbak, tapi kali ini, meskipun ia pergi seorang diri, ia tetap akan kembali untuk menyelamatkan sang ayah. Songbak tentu tidak membiarkan Remai begitu saja. Ia mencoba menahan, namun sayang itu tidak bisa mencegahnya. Ia mengepal tangan dengan erat hingga gemetar, bergumam. Karena ia lebih mengerti hati itu daripada siapapun, maka wajar jika ia tidak bisa menghentikannya dengan mudah. Ia tidak punya pilihan lagi selain memaksa Remai melarikan diri. Tapi ia bingung kenapa kali ini ragu. Tiba-tiba sebuah jawaban terdengar. Apakah karena Songbak tidak ingin dibenci? Jawaban itu tentu saja mengejutkannya. Bagaimana bisa seseorang mampu menebak pertanyaan yang berada di kepala, terlebih lagi benar adanya? Itu adalah jawaban dari pria yang menyelamatkannya. Tidak hanya sampai di situ, si pria meneruskan. Bukankah dibenci lebih baik daripada menyesal? Songbak tersentak, teringat saat-saat ia bersenda gurau dengan Remai.
Sebelum ingatan itu berlangsung jauh, ia tersadar penuh tanya apa yang sedang ia pikirkan. Namun ternyata kesadaran itu bertahan singkat. Ia tidak bisa untuk berpikir jernih dan lagi-lagi Remai muncul di benaknya. Ia pernah mengatakan kalau tidak akan melepaskan Remai. Tepat setelah memori itu, ia kembali membungkuk, mengatakan bahwa ia akan membalas kebaikan si pria yang telah menyelamatkannya suatu hari nanti. Dan ia pun kemudian melesat pergi. Si pria menunjukkan wajah ketertarikan, menilai kalau Song Baek memiliki pandangan yang begitu baik. Ia hampir ingin menjadikan Song Baek murid. Sebelum ucapannya selesai, ia tersentak meneruskan bahwa menjadikan Song Baek murid itu adalah kata-kata yang tidak berguna. Ia sadar kalau sudah tua dan merasa semakin sembrono. Seketika ia terdiam, tidak bisa menutupi rasa penasarannya, sehingga sedikit menoleh pada Song Baek seolah teringat tentang sesuatu. Namun ia menyimpulkan kalau itu tidak mungkin. Beralih pada Remai yang sedang berada di tengah hutan seorang diri sambil mengamati kondisi sekitar, namun tidak mengenali di mana dirinya berada. Langkahnya terhenti bergumam. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana dan apa yang harus ia lakukan. Haruskah ia kembali ke Song Baek? Pertanyaan itu ia tolak dengan sendirinya, berpikir kalau ia tidak bisa jika terus bergantung pada Song Baek selamanya. Tidak jauh dari keberadaannya, tiba-tiba terdengar suara gemerisik yang bersumber dari semak belukar. Menyadari itu, ia tersentak dan menoleh dengan sedikit tanya, apakah itu Song Baek? Namun ternyata itu adalah Haji Oksim berkata, ketemu. Remai menjadi panik, terlebih lagi ketika melihat Haji Oksim tidak hanya seorang diri, melainkan bersama para bawahan menanyakan, kemana si Song Baek itu pergi dan kenapa Nona berkeliaran sendirian di hutan? Apa mungkin Song Baek itu melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa sendiri? Mari Nona, lupakan pria itu dan ikutlah bersama mereka. Dong Bangri yang merasa takut tentu saja menolak, meminta untuk jangan mendekat. Haji Oksim mengatakan kalau Dong Bangri sangat berharga, jadi izinkan mereka untuk mengantarkan dengan hormat. Perlahan dua bawahannya menghampiri sembari berkata agar Dong Bangri mengikuti mereka dengan tenang. Tapi jika Dong Bangri melawan, maka mereka terpaksa harus bertindak. Dong Bangri gemetar hebat ketika dua pria itu mencoba membawanya. Ia yang dipenuhi rasa takut sekali lagi menolaknya sebelum pada akhirnya berteriak memanggil Song Baek. Dua bawahan Haji Oksim yang melihat menertawakan sambil mencibir bahwa memanggil orang yang melarikan diri tidak ada gunanya. Sudah dipastikan kalau Song Baek lebih menghargai hidupnya sendiri daripada siapapun. Tidak mungkin orang seperti itu datang ke sini lagi. Seketika kata-kata si pria terhenti karena mendapati lengan yang ia gunakan untuk menyentuh Dong Bangri harus terpisah. Ia mengerang menahan sakit yang dirasakan, sedangkan sang rekan di samping menunjukkan kebingungan. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Tepat setelah pertanyaan itu, si pria juga menerima sebuah hujaman tombak yang mendarat di leher. Pelakunya tidak lain adalah Song Baek. Remai tercengang, dipenuhi rasa senang hingga pipinya memerah, sedangkan Song Baek mengucapkan permintaan maaf sambil menoleh mengulurkan tangan berkata, ayo kembali kepada ayah bersama-sama. Remai sangat gembira mendengarnya dan tanpa berbasa-basi menerima. Di sisi lain, Haji Oksim mencela kalau Song Baek adalah anak durhaka yang gigih. Tanpa membuang waktu, ia kemudian memerintahkan para bawahan untuk menyerang. Kini pertarungan kembali berlangsung. Tampak Song Baek berada di tengah kerumunan dengan tatapan yang menajam. Ia dengan percaya diri melompat mengayunkan tombak menggunakan teknik strong style dan dilanjutkan dengan iron core torse. Dua teknik yang ia gunakan secara bersamaan
berhasil memukul beberapa bawahan Hajioksim sekaligus. Salah satu dari mereka menunjukkan tubuh gemetar setelah menerima sebuah hujaman. Terlebih lagi saat tombak itu ditarik dengan cara yang kasar. Tentu rasa sakitnya tidak bisa dibayangkan. Setelah serangan yang barusan, Songbak yang sebelumnya juga telah melakukan pertarungan panjang. Tidak dapat dipungkiri kalau nafasnya menunjukkan kondisi yang lelah. Di benaknya berpikir, tidak peduli seberapa banyak yang ia binasakan, ini tidak akan pernah berakhir. Jika ia membinasakan Haji Oksip, maka kemungkinan besar ia bisa menghancurkan sisanya. Ia sedikit melirik ke arah Remai, berpikir kalau harus membawanya ke tempat aman terlebih dahulu. Dan ia pun memintanya untuk pergi dan serahkan ini padanya. Remai tidak bisa menerima begitu saja, sebab ini adalah hal yang tidak mudah baginya. Di satu sisi, ia telah terpisah dengan sang ayah. Tidak mungkin jika ia harus meninggalkan Songbak juga untuk yang kedua kalinya. Di sisi Songbak, setelah mengetahui posisi mereka benar-benar terpojok berada di tepian jurang, pada akhirnya ia tidak punya pilihan lagi selain meminta Remai untuk tidak pergi dari sisinya. Ia kemudian sedikit menggerutu sebagai bentuk kemarahan. Namun Haji Oksim hanya menertawakan, mencibir bahwa sepertinya keberuntungan Songbak sudah habis di sini. Songbak layaknya seekor tikus yang terjebak dalam kandang. Tepat setelah ejekan itu, Haji Oksim kembali menyuruh para bawahan untuk membinasakan Songbak dan membawa Dong Bangri hidup-hidup. Dong Bangri memandang dengan cemas ke arah Songbak yang kini saling bertukar serangan sembari berpikir bahwa ini semua adalah salahnya. Seandainya ia tidak keras kepala, seandainya ia tidak lari, dan jika ia tidak ada, Songbak pasti akan selamat. Di sisi Songbak sendiri, ia tersengal bergumam bahwa tidak ada tempat untuk mundur lagi. Tapi ia harus melindungi Remai. Bersamaan ucapan itu, ia dengan sisa tenaga yang ada tidak menyerah begitu saja, melainkan bermaksud bertarung habis-habisan sembari mengingat penyesalan di masa kelam. Pertama, tidak bisa melindungi kedua orang tua karena ia tidak cukup kuat. Ia dibuang karena tidak berdaya dan bahkan orang-orang yang membantunya sudah pergi semua. Tapi untuk kali ini, ia tidak akan kehilangan Remai. Sekali lagi, itu tidak akan pernah terjadi. Tekad itu menjadikannya kembali bersemangat. Ia melepaskan serangan membabi buta dan itu berhasil menumbangkan beberapa bawahan Haji Oksim secara bersama. Para bawahan yang lain mulai gentar ketika menyaksikan Songbak melakukan pembantaian secara sadis. Bahkan Haji Oksim sendiri menjadi gemetar. Ia menggerakkan gigi memaki bahwa para bawahannya adalah pengecut yang tidak bisa diandalkan. Songbak semakin tersengal dengan wajah yang berkeringat bergumam bahwa sedikit lagi ia bisa melakukannya. Namun tiba-tiba sebuah serangan yang tak terduga muncul. Tidak lain adalah Haji Oksim yang turun tangan secara langsung. Saat sedang berada di udara, ia mengayunkan pedang sembari berkata, tidak disangka Songbak punya hidup yang keras juga. Songbak menatap dengan sinis, berpikir, akhirnya berandal itu turun tangan sendiri. Ini adalah hal yang bagus, tapi ia bingung bagaimana harus mendekatinya. Sebelum mengambil langkah, ia terkejut karena Haji Oksim berani mendatanginya secara langsung. Ini benar-benar di luar dugaannya. Terlebih lagi ketika Haji Oksim mendaratkan serangan yang tidak bisa ditahan oleh tombaknya. Dan bahkan ia sendiri harus termundur karenanya. Setelah berhasil menahan laju tubuh, di benaknya penuh tanya, kekuatan apa ini? Haji Oksim berkata, akhirnya ia mengerti kalau seni bela diri Songbak hanya setengah-setengah. Pantas saja dengan gaya seperti itu, gerakannya sangat mencolok. Songbak pasti mencampur adukan seni bela diri lain dengan gaya itu.
Jadi karena itu, ia mencoba memahami asal-usul gaya Sung Baek. Ia tahu hanya dalam satu gerakan bahwa Sung Baek tidak punya tenaga dalam untuk menyamai teknik itu. Jurus itu mungkin berhasil pada orang-orang lemah, tapi tidak akan berfungsi pada seorang ahli bela diri. Sekarang ia akan menunjukkan bagaimana seni bela diri sejati. Ia pun berancang-ancang memutar kaki sebelum pada akhirnya melesat menggunakan kecepatan tinggi sembari menantang untuk memblokir serangan yang ia keluarkan.